Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik pada hari ini. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur konseling. Dari pengertian yang telah teman-teman hadapi sebelumnya, konseling adalah sebuah proses yang melibatkan antara dua orang yang bertujuan untuk membantu salah satu pihak dengan struktur yang jelas. Bisa dipahami bahwa struktur merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi berjalan baik atau tidaknya proses konseling. Gladin mengatakan ada 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan konseling. Yang pertama, ada konstruktur. Yang kedua, inisiatif. Ketiga, setting fisik. Keempat, kualitas klien. Dan yang terakhir, kelima, kualitas konselor. Struktur. Struktur adalah pemahaman bersama antara klien dan juga konselor mengenai apa yang akan terjadi pada proses konseling tersebut. Di dalamnya meliputi karakteristik, kondisi, prosedur, dan juga parameter konseling. Bila kita mengatakan mengenai karakteristik, maka kita akan bicara bahwa konseling memang merupakan sebuah proses membantu, namun satu pihak dengan pihak yang lain tidak boleh memberikan ketergantungan yang sangat tinggi. Inilah yang menjadi karakter penting dari proses konseling. Yang lain yang juga kita akan bahas adalah dalam sebuah proses konseling ada sebuah kondisi yang harus dijaga, seperti misalkan ada menjalin hubungan baik, menjaga saling hormat antara satu sama lain, dan di dalamnya juga melibatkan sebuah prosedur. Bahwa sebuah proses konseling akan selalu dimulai dengan tahapan-tahapan tertentu seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam proses konseling, prosedur ini juga akan mengarahkan pada tujuan akhir yang ingin dicapai pada akhir sisi konseling tersebut. Nah, karena itu, adanya tujuan akhir ini akan memberikan gambaran atau memberikan batasan mengenai apa saja yang akan berkembang pada proses konseling. Inilah yang akan menjadi parameter apa yang ingin dicapai sepanjang sesi konseling yang terjadi. Mengapa struktur ini menjadi penting? Struktur menjadi penting dalam proses konseling karena akan membantu baik konselor maupun klien untuk mendapatkan hubungan yang lebih jelas. Maksudnya adalah ada batasan-batasan tertentu yang mengatakan bahwa hubungan konselor dan klien harus memiliki jarak ataupun dalam batas-batas tertentu hubungan antara konselor dan klien harus dijaga tetap profesional. Oleh karena itu, struktur akan sangat penting. Bila klien menjadi terlalu dekat pada konselor ataupun konselor menjadi terlalu dekat dengan klien, maka proses konseling yang terjadi bisa mengalami gangguan. Saya rasa sampai di sini cukup jelas mengapa struktur ini diperlukan. Kemudian, struktur juga akan memberikan arahan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan baik oleh klien maupun konselor sepanjang sesi konseling. Struktur juga memberikan perlindungan terhadap hak masing-masing. Misal, perlindungan hukum bagi seorang konselor dan juga perlindungan akan privasi bagi klien. Dalam struktur ini juga akan dibahas mengenai apa yang menjadi kewajiban konselor dan juga apa yang menjadi kewajiban dari klien. Dengan adanya struktur ini, bila semuanya sudah dipahami bersama oleh klien maupun konselor, maka konseling bisa berjalan dengan lebih baik dan juga memiliki peluang yang besar untuk menjadi lebih berhasil.
Sebuah pendapat yang dibagikan oleh Bromer, Abrigon, dan Shartom pada 1993 mengatakan bahwa struktur merupakan salah satu cara konselor untuk menjelaskan mengenai batasan-batasan yang bisa terjadi dalam proses konseling. Dan struktur juga memberikan tujuan dari proses konseling tersebut. Struktur yang jelas akan membuat klien akan merasa nyaman karena apa yang terjadi dalam sepanjang proses konseling ini dapat dipahami secara rasional. Dia pun akan mendapatkan kejelasan dari apa yang dia akan peroleh sepanjang proses konseling ini. Sehingga dalam proses konseling, struktur akan memberikan arahan dan juga gambaran mengenai hal-hal yang tidak jelas atau juga ambigu dalam proses profesional antara konselor dan juga klien. Struktur meliputi beberapa hal, yaitu salah satunya adalah waktu konseling. Umumnya satu sesi konseling adalah sekitar 50 menit. Dan selain itu akan ada batasan perilaku. Maksudnya batasan perilaku adalah dalam sesi konseling, maka ruangan dan juga peralatan yang ada dalam konseling perlu untuk diatur sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencegah adanya perilaku destruktif. Akan sangat ideal apabila dalam sebuah ruangan konseling terdapat dua pintu yang terpisah, di mana seorang klien masuk dan juga klien keluar melalui pintu yang berbeda. Salah satu fungsinya yaitu untuk mencegah adanya perilaku-perilaku destruktif atau perilaku-perilaku yang mungkin membahayakan baik untuk konseling maupun untuk konselor. Batasan mengenai peran dari masing-masing, baik klien maupun konselor, juga perlu dijabarkan secara lebih detail. Seperti misalkan, apa yang diharapkan klien sepanjang sesi konseling ini? Apa yang ingin dia peroleh pada sesi konseling ini? Dan apa yang bisa diberikan oleh konselor sepanjang sesi konseling? Di sana ada batasan bahwa seorang konseling perlu untuk menerangkan bahwa konselor bukan merupakan seorang yang akan ada 24 jam bagi kliennya. Namun, konselor akan memberikan cara ataupun bantuan untuk membuat klien lebih paham mengenai apa permasalahannya dan bagaimana dia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam struktur juga perlu ada yang namanya batasan prosedural. Batasan prosedural ini membahas seperti tanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan spesifik dari klien maupun dari konselor. Seperti misalkan saja, kebutuhan spesifik dari klien, mungkin klien memerlukan rasa aman, dia memerlukan seseorang untuk bisa berbagi penderitaannya. Hal tersebut dapat dia ceritakan sepanjang sesi konseling. Namun, di luar sesi konseling, maka idealnya hal tersebut tidak dilakukan. Dan ini pun juga akan memberikan bantuan pada konselor untuk memberikan batasan mengenai privasi dari konselor. Misalkan, kapan boleh untuk mengkontak konselor, pada jam-jam berapa saja klien diberikan kesempatan untuk mencurahkan perasaannya, dan pada waktu kapan saja klien tidak diizinkan untuk mengkontak konselor. Umumnya pada sesi ini, pada pembatasan prosedur ini, konselor tidak diizinkan untuk membagikan nomor telepon personal atau nomor telepon pribadinya. Akan lebih baik bila sekiranya ada admin atau mungkin ada sekretaris yang membantu untuk mengaturkan jadwal dari seorang konselor. Namun demikian, bila tidak dimungkinkan, maka perlu ada kepastian atau perlu adanya
informasi sebelumnya bahwa klien memiliki waktu yang terbatas, misalkan jam kerja, untuk bisa mengontak konselor. Di luar jam kerja tersebut, maka klien tidak diizinkan untuk menghubungi konselor. Hal yang juga penting dan sedikit krusial dalam konseling, yaitu ketika kita membicarakan mengenai pembiayaan. Kapan klien harus membayar dan bagaimana cara pembayarannya? Pada sebuah sesi konseling, seperti misalkan yang saya lakukan, ada beberapa klien yang memiliki pembiayaan yang dibayar di depan. Jadi sebelum sesi konseling sudah disepakati bersama bahwa pada sesi ini kita akan terlibat dalam 6 atau mungkin 8 kali sesi dan pembiayaannya bisa dilakukan setengah di depan dan kemudian setengah pada saat proses konseling berjalan. Namun ada beberapa yang lain, proses pembiayaan ini dibayarkan langsung segera pada saat proses konseling tersebut berjalan. Hal ini perlu dikomunikasikan dengan baik dengan klien sehingga tidak akan mengganggu hubungan yang baik antara konselor dan juga klien. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai struktur ini. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk menanyakan melalui forum OLU. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.